Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa lagi dengan saya Ahmad di channel Konsol IT. Saya harap teman-teman masih stay tune untuk mengikuti pembahasan tentang service-service di AWS. Pada video kali ini kita akan membahas tentang VPC atau Virtual Private Cloud. Nah, apa itu VPC? VPC adalah sebuah layanan yang ada di AWS yang berfungsi untuk membuat dan mengelola jaringan secara virtual. Jaringan virtual ini sangat sangat bermanfaat agar resource yang ada di cloud kita seperti instance atau EC2 atau RDS dan masih banyak yang lainnya agar dapat diisolasi dari akses internet atau dari akses service pengguna AWS yang lainnya. VPC ini merupakan hal yang sangat krusial yang harus kita setting terlebih dahulu sebelum membuat service-service yang lain. Walaupun secara default AWS sudah membuatkannya untuk kita. Walaupun dalam kondisi tertentu kita perlu menyesuaikan settingannya dengan tujuan agar sistem yang kita bangun lebih aman dari serangan atau gangguan dari pihak luar. Sebelum kita ke simulasi bagaimana cara membuat sebuah VPC, saya akan gambarkan terlebih dahulu bagaimana konsep dan cara kerjanya. Oke, kita lihat dulu ilustrasi berikut ini. VPC ini jika kita ilustrasikan seperti topologi jaringan internet yang ada di tempat kita. Untuk dapat mengakses atau menghubungkan beberapa perangkat seperti komputer, server, dan laptop agar dapat mengakses internet, kita membutuhkan sebuah perantara yaitu modem sebagai internet gateway yang bisa menghubungkan kita ke internet. Dan sebelum menuju ke internet, ada sebuah router yang berfungsi mengatur akses tersebut, apakah boleh mengakses internet atau tidak. Jika tidak, maka perangkat tersebut hanya dapat mengakses jaringan lokalnya saja. Nah, seperti itu juga gambaran dari VPC yang ada di AWS yang nanti kita akan bangun. Walaupun kita mengaksesnya dan mengkonfigurasinya secara online, oleh AWS kita diberi keleluasaan untuk mengatur jaringan dan topologi kita sendiri. Oke, kita langsung saja ke bagian simulasinya. Oke, langsung saja kita mulai untuk simulasinya membuat sebuah VPC atau Virtual Private Cloud. Seperti biasa kita mulai dari halaman dashboard AWS Management Console. Nah, dari AWS Management Console ini kita akan pilih service ya di sini service, kemudian di sini kita bisa memilih dari pilihan service ini atau kita langsung ke pencarian. Kita ketik VPC.
Ya, sudah dapat, kita klik saja. Nah, kita akan masuk ke launch VVC. Nah, sebelum itu kita cek dulu di sini sebelum kita membuat. eh, saya akan menjelaskan dulu secara default untuk VPC ini sudah dibuatkan oleh AWS ya. Ini sudah ada satu secara default yang dibuat oleh AWS. Nah, pada kasus kali ini kita akan membuatnya secara mandiri. Kita buat sendiri. Silakan di create VPC ya. Di sini karena nanti kita pengen membuat sebuah VPC yang mempunyai banyak fungsi. Di sini kita pilih yang VPC subnet dan ETC ya. Di sini gambaran previewnya dari kita sudah dikasih gambaran oleh AWS bahwa dari PVC ini kita akan membuat beberapa subnet. Nah, di sini karena saya menggunakan dua region. Di sini ada AP shortest 1A dan AP shortest 1B. Kemudian akan dibuat juga routable. Kemudian ada juga di sini network connectionnya, project dan lain sebagainya. Di sini ada gambaran defaultnya juga di sini. Oke, karena kita mau buat sendiri, saya akan membuat dengan nama tersendiri ya. Saya kasih nama oke, ini. Kemudian di sini kita ya tidak apa-apa, ini kita pakai si IDR blocknya 10. Ini kita pakai yang default. Kemudian ini tenansinya juga default ya. Nah, ini untuk DNS-nya bisa kita enable juga. Oke, setelah itu kita pilih create. Nah, di sistem AWS terbaru dia akan secara otomatis membuat sesuai dengan yang disimulasikan tadi, dipreviewkan tadi ya. Kita view. Nah, di sini sudah terbentuk ini ya di PVC yang sudah kita buat tadi. Kita cek lagi di sini. Ini detailnya. Ini namanya, kemudian IP-nya. Oke, setelah itu, nah kita akan cek di bagian internet gateway terlebih dulu ya. Di sini kita buat gateway-nya dulu. Nah, di sini juga secara otomatis sudah dibuatkan sebuah internet gateway ya, yang secara default. Di sini kita lihat dulu, kita cek yang sudah terhubung dengan VPC ID kita.
Nah, setelah kita mengecek internet gateway kita, nah sudah tersetting dan sudah terattach ke VPC kita. Sekarang kita mau cek juga untuk ke subnet. Ya, subnet kita, subnet. Di sini juga akan secara otomatis dibuat juga untuk subnet privat, ya, privat untuk kedua region kita. Di sini privat, kemudian ada public juga secara otomatis ke VPC kita. Di sini kita coba cek, ya, cek di sini untuk privat kita. Kita lihat di sini juga sudah menuju ke routable kita. Kemudian untuk subnet yang publik, di sini kita cek pastinya dia akan menuju ke internet gateway. Nah, di sini sudah pasti ya, di sini pastikan kalau publik dia harus mengarah ke gateway yang sudah kita buat tadi di sini. Ya. Di sini kita sudah membuat gateway tadi. Oke, setelah kita mengecek subnet, maka kita lanjutkan untuk mengecek ke sini ada network ACL, ya, network ACL. Nah, secara default ini juga sudah dibuat network ACL-nya. Ini default. Pada network ACL ini, ya, kita akan cek untuk yang ini, ya, yang sudah terattach ke VPC kita. Di sini kita cek ACL-nya. Nah, di sini akan ada secara default di inbound rule dan outbound rule. Nah, perlu kita ketahui bahwa di sini kita bisa menambahkan atau mengedit ACL atau akses listnya. Di sini all trafficnya apa saja yang bisa kita allow dulu, ya, karena di sini semuanya di Deni. Di sini akan kita spesifikkan mana saja yang di allow. Di rule nomor 100 kita coba tambahkan, misalnya nantinya untuk SSH kita tambahkan, kita allow, kita setting, kita tambahkan. Untuk akses keluar juga bisa saja, tapi untuk yang sekarang kita butuh ini untuk akses ke instan kita nantinya. Oke, kita lanjutkan untuk kita cek juga di routables. Secara otomatis juga secara default sudah dibuatkan oleh AWS beberapa routable. Di sini routable privat, kemudian routable yang public di beberapa region yang kita punya. Di sini kita cek satu-satu. Privat,
kita. Di sini rootnya sudah pastikan benar. Kalau privat berarti dia aksesnya di ini hanya bersifat lokal, dan jika dia bersifat publik, di sini kita coba cek root table-nya, dia akan menuju ke banyak kemungkinan IP di sini 000, kemudian akan diarahkan ke internet gateway ini ya. Oke, seperti yang kita lihat di sini untuk settingan root table-nya sudah kita lihat bahwa dia saling terkait ya, terkait dengan beberapa settingan yang sudah kita buat di sini. Coba jika ingin menyesuaikan ya, teman-teman bisa melakukan klik di salah satu link di sini, dia akan otomatis akan ada detail yang kita bisa setting di sini. Untuk subnetnya, routable ini untuk subnetnya dia mengarah ke subnet ini ya, privat 1A. Jadi dipastikan saja untuk settingannya sudah sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kita juga bisa menambahkan root table sendiri, karena jika kita tidak ingin atau yang dibuatkan secara default itu kita tidak cocok, maka kita bisa membuat sebuah root table sendiri. Bahkan subnet juga kita bisa create subnet sendiri ya. Saya akan contohkan di sini. Subnetnya kita pilih yang PVC yang kita punya. Nah, untuk IP-nya juga kita bisa setting di sini ya. Di sini untuk available zone-nya tidak perlu. Nah, di sini shader block-nya kita bisa tentukan berapa. Kalau kita membuat sendiri, jadi kita bebas menentukan berapa CIDR yang diinginkan. Misalnya di sini, oke, coba salah. Di sini misalnya 10.0.0 kosong lagi slash misalnya 24. Nah, ini yang pertama kita buat IP-nya ini untuk CIDR-nya, networknya 10.10.10. Kemudian kita bisa create subnet. Untuk namanya adalah sub. Seperti ini, create. Oke. Nah, di sini shader address overlap exciting. Nah, ini sudah pernah dibuat. Jadi kalau seperti ini kita perlu menentukan yang kita pakai yang mana ya, atau kita lakukan ini kita hapus lebih dahulu karena di sini sudah ada
yang publik ya. Ini sudah ditentukan. Untuk lebih mudahnya dalam melakukan start untuk pengaturan di VPC kita, di sini yang pertama kali bisa kita lakukan adalah di sini sudah ada hierarki dari atas kemudian ke bawah. Di sini merupakan urutan yang perlu kita lakukan dalam penyesuaian atau konfigurasi virtual private cloud kita. Yaitu yang pertama dari VPC dulu, kita buat VPC. Kemudian untuk yang kedua kita bisa membuat sebuah subnet ya. Karena secara default sudah dibuat oleh AWS, maka jika kita ingin menambahkan sendiri dengan konfigurasi CIDR yang berbeda dengan yang ditentukan oleh AWS, maka kita bisa membuatnya sendiri ya. Tentunya harus jangan sampai overlapping dari yang sudah ditentukan oleh AWS. Jadi kita bikin yang benar-benar di luar ini ya, tidak termasuk dalam ini ya CIDR yang sudah ada. Jadi kita buat yang belum terkonfigurasi oleh AWS. Kemudian setelah itu kita bisa menentukan row table. Jadi row table di sini kita akan cek untuk gunanya untuk mengecek dia itu di root atau di routing kemana ya. Jadi jika di sini privat, maka pastikan di sini tidak ada akses ke keluar ya, yaitu ke internet gateway ya. Di sini internet gateway kita buat untuk menentukan akses ke internetnya seperti itu. Kemudian yang selanjutnya di sini dan tidak kalah pentingnya, setelah kita membuat sebuah internet gateway, subnet, row table, kemudian di sini kita juga akan mengeset static IP. Jadi gunanya di sini adalah kita mengeset IP, berapa IP kita yang kita berikan ke sebuah instance. Jadi kalau biasanya kita setelah menjalankan kemudian kita matikan instan kita, kemudian nanti kita hidupkan lagi, kemungkinan besar akan berubah IP-nya. Jadi supaya tidak berubah, maka kita perlu menentukan static IP yang akan diberikan ke instan tersebut. Ya, kita lakukan saja di sini. Kita allocate IP. Untuk taggingnya di sini opsional. Jika teman-teman pengen dibuat taggingnya, silakan saja, atau sesuai dengan ketentuan. Dia opsional, jadi tidak perlu, kita langsung klik allocate. Nah, di sini dia akan muncul sebuah public IP yang nantinya kita akan attachkan atau kita berikan ke instance kita. Oke, itu tadi penjelasan terkait dengan VPC atau Virtual Private Cloud. Sebagai kesimpulannya adalah VPC adalah sebuah jaringan virtual yang nanti kita akan
settingkan atau kita berikan ke beberapa service yang lain seperti instance, kemudian RDS atau service-service yang lain di dalam cloud kita di AWS. Oke, sampai di sini untuk pembahasan tentang VPC. Kita akan lanjut pembahasan selanjutnya. Jangan lupa jika ada saran atau masukan bisa teman-teman berikan di kolom komentar. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.